Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan hari ini Nitya masih bersama dengan Kak Laras, seorang psikolog klinis. Dan kita masih akan membahas topik kita hari ini, kesejahteraan subjektif pada lansia. Kak Laras, kita nggak terasa udah di segmen terakhir ya. Dan tadi kita udah 3 segmen membahas mulai dari bagaimana karakter dari lansia, usia berapa sudah termasuk lansia, hingga kesejahteraan subjektif itu apa, mengapa penting dan sebagainya gitu. Dan tadi terakhir kita udah membahas gimana sih caranya untuk kita bisa sepakat gitu ya dengan lansia, berkomunikasi dengan baik gitu, karena memang harus paham dulu lansia itu kenapa bisa seperti itu, kurang lebih gitu deh. Tadi kita sudah membahas sebelumnya. Nah, kita sekarang masih ada di usia, katakanlah usia produktif gitu, yang lebih muda daripada usia lansia. Dan beberapa mungkin juga pemirsa di rumah yang menyaksikan juga sudah mulai memasuki fase-fase dewasa madya atau dewasa akhir begitu ya Kak ya. Nah, apakah sebenarnya ketika kita tuh ingin mencapai kesejahteraan subjektif pada saat lansia nanti, apakah bisa dilakukan sejak sekarang begitu Kak? Nah, itu gimana Kak? Bisa, tentu bisa. Jadi sebenarnya Kak, ini adalah skill yang perlu dilatih terus gitu ya. Jadi bukan berarti ini hanya untuk para lansia aja gitu, enggak gitu. Tetap kita yang lebih muda punya kesempatan lebih banyak seperti itu. Jadi kan tadi sempat saya katakan beberapa faktornya itu adalah kepribadian gitu ya, dan bagaimana pola pikirnya begitu, dan rasa puas itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita yang masih muda-muda ini gitu, kita perlu melatih juga diri kita gitu ya, karena kadang orang merasa bersyukur itu hal yang otomatis gitu, kayak ya udah bersyukur gitu, padahal sebenarnya bersyukur tuh bisa dikembangkan. Itu bersyukur tuh merupakan suatu skill ya. Jadi semua orang bisa begitu gitu. Iya gitu. Jadi banyak orang merasa bersyukur tuh ya halnya harusnya natural, saya dilakukan sehari-hari, dan itu nggak perlu ada effort gitu kan. Karena kita akan merasa bersyukur memang ketika ada sesuatu hal yang positif datang ke kehidupan kita, istilahnya yang melindungi kita gitu ya, atau memberikan dampak yang positif gitu ya buat kita gitu. Padahal sebenarnya bersyukur itu kita latih dari hal-hal kecil, jadi nggak melulu hal yang besar. Jadi kan terkadang kita fokusnya kalau aget loh dapat gaji segini gitu kan, syukur banget. Nah seperti yang menyenangkan itu gitu ya, hal yang menyenangkan seperti itu. Jadi ketika kita masih muda ini, kita bisa latih dengan coba berlatih bersyukur itu tadi gitu, dengan mungkin kita bisa temukan 3 hal dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Apa sih yang memberikan rasa nyaman, memberikan rasa senang yang kita ketika menjalani dalam kehidupan itu gitu ya. Jadi mungkin kan orang biasanya yang kayak hari ini proyekku lancar kan, seperti itu kan mereka bersyukur, itu tentu gitu ya. Tapi kadang bisa melupakan kayak hari ini aku makan makanan favoritku. Itu tentu sebenarnya rasa syukur yang kita perlu ingat juga gitu. Hal-hal kecil, kecil itu salah satu contohnya. Atau sekedar akhirnya aku bisa menyelesaikan to-do listku kayak gitu. Jadi beberapa hal kecil yang pencapaian kita dalam sehari-hari itu perlu kita ingat gitu ya. Jadi apresiasi usaha kita, walaupun memang ternyata belum banyak itu ya, tapi kan ada progres di situ. Itu kita terus perhatikan gitu. Jadi skill latihan bersyukur ini coba dilakukan seminggu 2 minggu rutin tiap malam. Apa sih 3 hal yang kita temukan dalam kehidupan kita membuat kita merasa nyaman, merasa senang itu. Kita yang muda-muda bisa melakukan itu. Nanti kalau udah selama 6 bulan atau lebih seperti itu, otomatis akan jadi habit ya. Akan jadi habit gitu. Oh iya, hari ini sudah syukur gini. Ya emang sih hari ini ada nyebelinnya ya gitu kan. Tapi aku ada hal yang membuat aku senang. Jadi kan itu bisa menyeimbangi tadi emosi negatif dan emosi yang positif. Jadi nggak melulu merasa aduh hari ini jelek banget, hari ini buruk banget kayak gitu. Iya, jadinya kan pemaknaan kita juga nggak bagus seperti itu. Itu yang perlu kita latih dari sekarang. Sehingga itu bisa terbawa nanti pada saat lansia. Iya gitu. Jadi kita juga sudah mulai tidak terlalu fokus dengan kehidupan di luar, tapi fokus ke kehidupan kita sendiri gitu. Oh kemarin aku begini, sekarang aku akan begini, besok aku akan begini gitu. Terkadang kan kita kadang merasa bersyukur tuh dengan membandingkan dengan hal yang orang yang lebih posisinya lebih nggak bagus ya, maaf seperti itu ya, seringannya gitu ya. Tapi tidak melulu gitu kan. Hanya saja mungkin itu sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan kita merasa bersyukur karena melihat orang lain mungkin hidupnya lebih apa atau apa kan juga nggak baik ya sebenarnya. Jadi ya
balik lagi ke diri sendiri itu tadi, dilatih itu untuk itu. Oke, simpel padahal ya kayak berarti bersyukur sehingga nanti harapannya ketika kita sudah memasuki lansia itu tadi dengan segala perubahan tanggung jawab, kemudian ada regenerasi begitu, jadi lebih bisa menerima begitu ya karena sudah terlatih bersyukur. Wah, luar biasa bagus. Nanti kita perlu coba gitu ya. Oke, dan kemudian juga kira-kira dari psikolog sendiri gimana sih caranya kita kalau misalkan mungkin sekarang sudah merasa oke, aku sudah mulai bisa melis, oh ini membuatku sejahtera atau senang begitu. Gimana sih caranya meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan subjektif ini baik untuk kita maupun lansia yang kita ajak di rumah misalkan. Itu seperti apa, Kak? Ya, jadi memang fokus ke hal-hal yang kecil gitu ya, hal-hal sederhana di lingkungan sehari-hari. Jadi ya nggak melulu harus istilahnya libur kemana gitu ya, staycation jauh-jauh gitu, kita baru merasa bahagia atau apa atau bagaimana gitu. Jadi sebenarnya dengan beraktivitas bersama saja gitu. Jadi olahraga bareng rutin gitu ya. Jadi kita ajak para orang tua atau nenek kakek yang sudah lansia ya jalan-jalan sekitar non gitu ya. Jadi juga kita quality time juga sama mereka begitu. Karena salah satu yang membantu kita merasa sejahtera kan juga ada kedekatan secara fisik maupun emosional dengan orang-orang sekitar kita. Jadi ketika kita interaksinya juga nyaman gitu ya, enak gitu ya, jadinya kita kan merasa happy juga kan dengan kehidupan kita gitu. Dan olahraga rutin itu kan juga membantu biar bergerak gitu, karena kita yang muda kalau seharian kayak tiduran gitu kan juga kan ngerasa pegal atau apa gimana gitu kan. Jadi dengan ya kita ajak rutin beraktivitas olahraga atau misalnya berkebun gitu ya, atau memang sekarang mungkin menjejaitan ya antara anak perempuan dengan ibu atau nenek, itu juga bisa membantu seperti itu. Jadi beberapa hal-hal kecil gitu memang yang kita bisa lakukan. Selain itu juga kita bisa dengan ya belajar melihat sisi yang berbeda gitu. Jadi tidak terkotak-kotakan dengan apa pikiran kita. Jadi ya kita perlu fleksibel gitu ya, fleksibel dengan hal-hal di sekitar kita, bahwa kita nggak bisa mematok hal itu sama dengan maunya kita gitu kan. Dengan berlatih bersyukur tadi membantu kita ya lebih bisa, oh ya orang kan begini, saya begini gitu kan. Jadi bisa tahulah masing-masing tuh bagaimana. Jadi dengan kita bisa memandang yang lebih berbeda gitu ya, melihat ada kesempatan lain lah ya dari suatu situasi, itu membantu kita ya bisa mempertahankan kesejahteraan subjektif yang kita miliki begitu. Dan tentu gitu kita tetap beribadah gitu ya, tetap melakukan beberapa hal-hal keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu. Karena nggak dipungkiri kan kita di sini kan memang negara yang memiliki suatu keyakinan begitu ya. Dan spiritualisme itu sangat membantu seseorang untuk melewati beberapa fase dalam kehidupannya. Kita nggak bisa mengabaikan itu gitu ya. Jadi tetap melakukan itu gitu. Jadi sebenarnya aktivitas membanjar yang kita sudah miliki itu sebenarnya bagus gitu kalau memang terus dilakukan gitu. Jadi ada interaksi kan dengan para tetangga gitu. Jadi nggak yang melulu sendiri gitu. Pun di tiap banjar kalau mau melakukan aktivitas olahraga bersama dengan puskesmas juga saya rasa itu bagus gitu. Karena kalau yang pernah saya temui beberapa lansia yang ke puskesmas dan rutin ya ikut olahraga atau ikut kegiatan di puskesmas itu, dia merasa lebih nyaman gitu, merasa kayak oh aku masih ada aktivitas produktif nih di usiaku yang segini gitu. Ya jadi mungkin kalau kita nggak bisa menyiapkan atau selalu ada untuk para orang tua kita itu atau nenek kita, ya harapannya kita memberikan informasi tentang ya beberapa hal yang bisa dilakukan itu kan membuat dia oh ya coba aja. Kalau misalnya lansianya agak nggak mau karena udah kadung nyaman diam atau apa gitu, ya mau nggak mau kita yang juga harus bergerak gitu. Kita yang kayak ayo yuk bareng aja dia pokoknya dulu biar ngerasain gitu. Karena kalau udah ngerasain enak, ngerasain oh gini ya manfaatnya itu ya akhirnya dia akan mau datang sendiri gitu. Karena mendapatkan efek yang benefit yang bagus seperti itu gitu sih. Jadi memang itu yang harus dilatih begitu. Dan belum lagi dipuji, wah udah usia segini masih fit gitu. Kayak gitu kan sangat jarang ya kita temui di sini gitu. Apalagi kan sekarang masa Covid gini tentu tetap ya walaupun tadi saya mengatakan kegiatan di Banjar itu sebenarnya sangat bagus gitu ya untuk produktivitas lansia. Untuk kondisi saat ini kita juga perlu memperhatikan gitu kan protokolnya gitu ya. Pun kalau nggak bisa berbanyak-banyak mungkin ya bergrup-grup gitu ya di rumah berlima atau
berlima sih ya, biasanya kan aturannya nggak boleh banyak-banyak gitu kan. Ya segitu, aktivitas apa seperti itu. Dan kita juga misalnya yang punya keluarga yang mendampingi lansia, sama juga gitu, mencoba meluangkan waktu bersama, untuk menghabiskan lansia. waktu. Iya. Oke, luar biasa. Wah, ini benar-benar bagus ya tipsnya untuk saya pribadi dan juga pemirsa di rumah mungkin yang menyaksikan, bahwa kalau kita ingin menciptakan dan juga memberikan agar lansia itu sejahtera begitu secara subjektif, kita juga harus ikut di sana. Kemudian kita juga harus paham dengan lansia dan juga bisa melakukan beberapa aktivitas yang tadi sudah dijabarkan oleh Kak Laras. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Laras, informasinya. Mudah-mudahan tips tadi bisa langsung diaplikasikan oleh masyarakat di rumah, sehingga kesejahteraan subjektif bagi lansia ini juga bisa lebih tinggi gitu ya, di Bali khususnya meskipun di pandemi COVID-19 ini. Sukses selalu Kak Laras. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Ya, saudara, itu dia tadi ya beberapa diskusi kami mengenai kesejahteraan subjektif pada lansia, dan itu juga ingin mengingatkan pada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini juga kembali dapat Anda saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, tentunya untuk tema ini dan juga beberapa tema-tema sebelumnya yang pernah kami bahas. Saya Dewi Nitya mewakili siap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saudara, pandemi COVID-19 ini belum berakhir, jadi jangan lupa untuk selalu tertib dan juga taat menerapkan protokol kesehatan 3M dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi 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 Om. Makasih Kak. Itu benar ya.